Film diawali dengan sebuah rekaman mobil merah yang bernama Leyland Turbo. Di sana ia sedang memberikan laporan dan meminta bantuan pada mobil lain yang bernama Finn melalui sebuah kamera. Setelah itu nampak sebuah kapal di tengah lautan sedang membawa mobil. Ternyata mobil itu bernama Finn, anggota mata-mata London yang sedang mencari temannya. Namun di tengah perjalanan mereka dicegat oleh kapal lain yang membuat mereka terpaksa putar balik. Tapi ternyata Finn sudah berpindah ke kapal yang tadi. Secara diam-diam Finn menaiki salah satu tambang minyak dan mulai menyelidiki tempat itu. Di sana Finn merasa heran saat melihat Profesor Sadap sedang merancang senjata. Finn lalu mencurigai sebuah kamera TV di sana. Saat ia sedang menyelidiki apa yang akan dilakukan oleh Sadap dengan kamera itu, Finn malah ketahuan dan dikejar. Finn yang terpojok lalu melompat ke laut. Untungnya ia masih memiliki banyak perlengkapan untuk kabur. Ia pun terus dikejar menggunakan kapal, lalu ditembak dengan torpedo oleh kapal itu. Ia pun berbuat seolah-olah ia terkena tembakan itu dan merekayasa kematiannya agar dapat berhasil kabur. Hal itu membuat mereka berpikir bahwa Finn sudah mati. Scene lalu berpindah pada Mater yang sedang jalan-jalan dan bertemu mobil usang yang bernama Otis. Mater pun membantu Otis dengan cara mendereknya. Saat sudah hampir sampai, Mater yang melihat McQueen baru saja kembali, langsung mengajaknya untuk bersenang-senang. Setelah mereka menghabiskan waktu berdua, McQueen berkata akan pulang ke Radiator Spring. Tapi di sana Mater masih ingin bersama dengan McQueen. Kemudian McQueen mengatakan bahwa ia ingin makan malam berdua saja dengan Sally. Singkat cerita, McQueen dan Sally akhirnya bisa makan malam berdua. Namun mereka pun terkejut saat melihat Mater yang menjadi pelayan di restoran itu. Mereka pun lalu memesan minuman yang biasa mereka pesan. Tapi sayangnya Mater tidak tahu minuman apa yang biasa mereka pesan. Ia pun lalu bertanya pada Guido yang juga tidak mengetahuinya. Setelah itu mereka pun melihat berita tentang Miles Azeroth, mobil miliuner pengusaha bahan bakar yang mengelilingi dunia tanpa menggunakan GPS. Diceritakan bahwa selama perjalanannya ia bertahan hidup dengan menggunakan bahan bakar racikannya sendiri, dan semenjak itulah ia menjual bahan bakar miliknya. Kemudian ia pun mengubah dirinya menjadi mobil listrik. Azeroth mengaku jika dirinya telah menemukan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan bernama Alinol. Untuk membuktikan keunggulan Alinol ini, Azeroth akan mengadakan kompetisi balap yang bernama World Grand Prix dan akan mengundang para pembalap terbaik di seluruh dunia. Di acara itu Azeroth menjelaskan tentang bahan bakar barunya dan menghubungi salah satu mobil tercepat di dunia yang bernama Francisco Bernoulli. Saat pembawa acara bertanya mengapa Azeroth tidak mengundang McQueen, Azeroth menjawab bahwa ia sudah mengundang McQueen, tapi sayangnya McQueen sedang beristirahat. Saat Francisco mengejek McQueen dengan berkata bahwa ia lebih cepat darinya, Mater yang tidak terima sahabatnya diejek langsung menghubungi acara TV tersebut dan berkata bahwa Francisco tidak boleh mengejek McQueen karena ia sedang memilih untuk bersantai dan menikmati hidup. Melihat ada keramaian, McQueen yang penasaran masuk ke dalam restoran. Ketika McQueen tahu jika Mater sedang protes di telepon, ia pun lalu menarik Mater dan mengambil alih telepon tersebut. Awalnya McQueen menolak undangan tersebut karena timnya sedang berlibur. Tapi saat Guido dan tim yang lainnya siap untuk mengikuti pertandingan, McQueen akhirnya memutuskan untuk ikut dalam pertandingan tersebut. Di sana Sally menyarankan agar McQueen membawa Mater. Singkat cerita, McQueen, Mater beserta tim yang lainnya pergi ke Tokyo, di mana pertandingan pembuka diadakan. McQueen berkata pada Mater agar bersikap lebih baik selama di Tokyo. Di sana McQueen bertemu dengan pembalap yang lainnya, termasuk dengan Francisco. Di sana Francisco mengajak McQueen untuk bersulang, tapi McQueen bilang kalau ia tidak memiliki minuman. Melihat hal itu, Mater lalu berinisiatif mengambil minuman untuk McQueen. Tak lama kemudian Azeroth membuka acara itu dan memperkenalkan seluruh pembalap yang bermain di perlombaan itu. Di sisi lain nampak Finn yang juga ada di tempat itu, sedang mencari kamera yang difoto waktu menyelidiki tambang minyak. Finn lalu bertemu dengan agen mata-mata dari Tokyo
yang bernama Holly Sheffield. Mereka berdua lalu membicarakan tentang misi kali ini. Saat sedang berbicara, Finn yang melihat Sadap ada di sana juga membuatnya merubah rencana. Scene lalu beralih pada Mater yang sedang mencari minuman untuk McQueen. Di sana ia melihat wasabi yang ia kira es krim. Pelayan di sana mencoba menjelaskan jika itu adalah wasabi. Tapi karena Mater tidak mengerti bahasa Jepang, ia malah meminta banyak sekali wasabi. Di tempat lain, Azeroth sedang memperkenalkan McQueen. Tiba-tiba Mater datang berlari sambil berteriak dan minum air yang mengalir di belakang mereka karena kepedasan setelah makan wasabi. Setelah itu, saat mereka sedang berbicara di atas panggung, Mater mengalami kebocoran oli. Hal itu tentu membuat McQueen merasa malu karena kelakuan Mater. Kemudian Mater langsung pergi ke toilet. Di dalam toilet, Mater bertemu dengan agen mata-mata dari Amerika yang bernama Rod Redline yang sedang menunggu Finn, dan ia pun memberitahukan posisinya pada Holly. Tapi setelah itu ia didatangi oleh Graham dan Acer, mobil yang bersama Sadap tadi. Di sana mereka langsung menyerang Rod dan bertarung. Di saat bersamaan Mater juga lagi bertarung dengan peralatan toilet di sana. Saat Rod sedang terpojok, Mater yang berhasil keluar dari toilet membuat pertarungan mereka terhenti. Di sana Rod memasang suatu alat pada Mater tanpa dua mobil itu sadari. Saat Holly mendekati lokasi GPS, Mater keluar dari toilet. Hal itu membuat Holly mengikuti radarnya yang tertuju pada Mater. Holly kemudian menghampirinya dan memberikan pertanyaan rahasia para agen. Tapi anehnya Mater bisa menjawab pertanyaan itu, yang membuat Holly mengira Mater adalah agen Amerika. Lalu Holly pun berjanji untuk bertemu dengan Mater kembali besok. Setelah itu Mater kembali bersama McQueen dan teman-temannya. Di sana Mater cerita jika ia baru saja bertemu dengan mobil cewek yang akan berkencan besok. Tapi sayangnya teman-teman Mater tidak ada yang percaya. Sementara di sisi lain, Rod sedang dibawa ke markas Sadap. Di sana ia diisikan bahan bakar Alinol dan dipaksa melaju sekencang mungkin. Ia pun diinterogasi dan ditanya telah memberikan informasi itu pada siapa. Kemudian ia pun disoroti dengan kamera TV yang ditemukan Finn waktu itu. Ternyata kamera itu adalah pemancar gelombang elektromagnetik yang berbahaya. Kemudian nampak sebuah foto yang menjelaskan jika informasi itu telah diberikan pada Mater. Mengetahui hal itu, ia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari Mater dan membunuhnya. Sedangkan nasib Rod harus meledak akibat Alinol yang dipancarkan oleh sinar elektromagnetik. Di tempat lain, pertandingan pun dimulai. Semua pembalap diisi dengan Alinol. Pertandingan pertama pun akhirnya dimulai. Nampak persaingan antara McQueen dan Francisco begitu sengit. Sementara di salah satu gedung tinggi, Holly dan Finn menjadi bingung karena melihat Mater yang ada di tengah arena pertandingan, sehingga membuatnya kelihatan sangat mencolok. Di saat bersamaan ada anak buah Sadap yang membawa kamera dan menggunakan kamera itu untuk meledakkan salah satu pembalap yang tengah bertanding. Kemudian mereka pun melihat Mater yang ada di sana dan langsung pergi menuju ke arah Mater untuk membunuhnya. Holly pun lalu mensabotase alat komunikasi Mater dan McQueen. Di sana Holly mengarahkan Mater untuk segera keluar dari tempat itu. Tapi alat komunikasi tersebut masih terhubung juga dengan McQueen dan sangat mengganggu konsentrasinya. Mater yang mengira ia akan diajak kencan terus mengikuti arahan Holly dengan santainya. Padahal ia sedang diburu oleh anak buah Sadap. Hal itu lantas membuat Finn dan Holly harus menjaga Mater agar tetap selamat. Karena tidak bisa konsentrasi, hal itu membuat McQueen juara 2. McQueen pun lalu menyalahkan Mater yang sudah membuatnya terganggu. Melalui alat komunikasi mereka, Mater lalu bercerita tentang apa yang baru saja terjadi. Tapi McQueen yang masih kesal lalu pergi meninggalkan Mater. Melihat McQueen yang kesulitan menghadapi para reporter membuat Mater jadi sangat sedih dan merasa bersalah. Mater lalu pergi ke bandara untuk pulang ke Radiator Spring. Tapi ternyata Mater diikuti oleh anak buah Sadap. Untungnya Finn datang dengan menyamar sebagai polisi dan membawa Mater. Mereka yang sadar sedang diikuti berusaha kabur, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran di sana.
Singkat cerita, mereka akhirnya diselamatkan oleh pesawat yang dibawa oleh Holly untuk membantu. Sementara di tempat lain nampak McQueen dan teman-teman yang sedang bersedih karena membaca surat permintaan maaf dari Mater dan mengatakan bahwa ia akan pulang ke Radiator Spring. Kembali pada Mater yang sudah di dalam pesawat, di sana Holly mengambil alat yang ditempel pada Mater. Ternyata di dalam alat itu terdapat informasi foto mesin sebuah mobil. Mater yang mengetahui tentang mesin itu lalu menjelaskannya pada Finn dan Holly. Karena telah membantu memberikan informasi, Mater pun diajak oleh Finn untuk melakukan tugas mata-mata tidak resmi di Paris. Well, okay. Yes, Finn? Paris. Sesampainya di Paris, mereka pergi ke pasar gelap untuk menjual suku cadang. Dan di sana mereka bertemu dengan informan Finn. Saat Holly memperlihatkan foto yang ia dapat, informan itu mengatakan bahwa ia telah menjual suku cadang tersebut. Tapi sayangnya ia tidak tahu siapa yang membelinya, karena mereka selalu melakukan transaksi melalui telepon. Saat mereka menyimpulkan semua penyelidikan yang sudah mereka lakukan, mereka pun yakin bahwa semua mobil yang ada di tambang minyak waktu itu mengikuti perintah dari mobil yang ada di foto tersebut. Informan itu pun lalu bilang bahwa besok akan diadakan pertemuan di Porto Corsa, Italia. Mengetahui hal tersebut, Finn langsung menghubungi teman keretanya dan berangkat ke Italia. Scene lalu beralih pada McQueen dan teman-teman yang sedang berada di kampung halaman Laugi dan Guido. McQueen yang kelihatan sedih diberi nasihat oleh paman Toponilo tentang masalahnya dengan Mater. Kembali pada Mater, ia pun dipasang alat penyamaran untuk menyusup ke dalam pertemuan tersebut. Namun saat penyoknya mau diperbaiki, Mater menolak dan berkata bahwa penyoknya itu berharga karena didapat bersama sahabatnya yaitu McQueen. Di tempat lain balapan kedua akan dimulai, tapi McQueen masih nampak sedih karena memikirkan Mater. Sementara di depan kasino, Holly melakukan tugasnya dengan pura-pura meminta tolong pada mobil derek musuh yang bernama Ivan untuk mengangkut kakeknya yang mogok. Namun mobil itu malah tersetrum dan digantikan oleh Mater agar dapat menyusup ke dalam pertemuan. Saat pertemuan dimulai, ternyata bos besar itu tidak datang secara langsung dan hanya lewat panggilan video. Lalu Holly berusaha melacak suara panggilan itu, tapi ternyata terlalu sulit karena suara itu disamarkan. Pembentukan kelompok ini merupakan pembalasan para mobil yang merasa selalu ditertawakan. Di sisi lain nampak mobil-mobil sedang balapan diledakkan satu persatu menggunakan kamera elektromagnetik. Melihat kejadian itu, Holly yang ada di TKP berhasil melacak kamera yang meledakkan mobil-mobil tersebut. Lalu dengan cepat Finn pergi menuju lokasi kamera itu, tapi yang ada Finn malah tertangkap. Graham dan Acer pun terus menghancurkan para pembalap, sampai-sampai terjadi kecelakaan beruntun. Sementara McQueen dan Francisco berada di garis terdepan masih melanjutkan balapan, dan akhirnya McQueen memenangkan pertandingan kedua ini. Di sana nampak McQueen dan Francisco tidak tahu kalau terjadi kecelakaan di belakang mereka. Kemudian nampak Acerot diwawancarai, apakah balapan masih akan berlanjut atau tidak. Ia pun menjawab kalau balapan masih akan tetap berlanjut, tapi tanpa harus menggunakan Alinol. Para mobil musuh pun sangat senang dan merayakan kegagalan Alinol ini. Kemudian Holly membatalkan misinya setelah melihat Finn tertangkap. Namun ia pun dikepung saat mencoba mengejar Finn. Di TV, McQueen mengejutkan semua mobil karena ia akan tetap menggunakan Alinol. Hal itu membuat mereka menelepon dan menyuruh membunuh McQueen. Mater yang mendengar hal itu pun terkejut hingga membuat penyamarannya terbongkar. Mater lalu mengeluarkan senjatanya dan kabur dari sana. Kemudian ia terbang menuju McQueen agar dapat memperingatkannya, namun sayangnya Mater malah tertangkap. Mater lalu dibius dan tertidur. Saat tertidur, pikirannya dipenuhi permasalahan yang terjadi dengan McQueen. Singkat cerita, Mater yang terbangun sudah ada di dalam jam besar kota London. Ternyata di sana ada juga Finn dan Holly yang sedang menunggu waktu untuk hancur.
Di sana Mater menjelaskan pada mereka jika ia bukanlah mata-mata. Tak lama kemudian datanglah Graham dan Acer yang akan mengendalikan kamera elektromagnetik untuk menghabisi McQueen. Saat balapan dimulai, McQueen masih memikirkan soal Mater yang ternyata tidak pulang ke Radiator Springs. Kemudian Acerot datang dan berterima kasih pada McQueen karena masih mau menggunakan Alinol. McQueen pun mendedikasikan kemenangannya kali ini untuk Mater, dan ternyata balapan ini disaksikan oleh Ratu London. Saat McQueen melaju mendekati jam besar itu, kamera pun diarahkan pada McQueen, tapi kamera itu tidak berfungsi. Kemudian Zadab menelepon dan menyuruh mereka menggunakan rencana cadangan dengan memasang bom. Di sisi lain, Mater terus berusaha melepaskan ikatannya. Setelah berhasil kabur, ia pun langsung pergi ke tempat McQueen. Sementara di dalam jam besar, Finn dan Holly berhasil menyelamatkan diri dengan memutarbalikkan jarum jam. Pada saat Mater sudah sampai, Finn memberitahu jika bom itu dipasang di dirinya. Tak lama kemudian datang McQueen dan mencoba mendekatinya. Hal itu lantas membuat Mater berusaha untuk menjauh. McQueen yang tidak tahu apa-apa terus mengejar Mater. Bahkan ia mengaitkan dirinya ke Mater. Mater pun lalu mengeluarkan roketnya dan pergi menjauh dari arena balap. Karena terlalu jauh, tombol bom yang dipasang Zadab jadi tidak berfungsi. Zadab yang ketahuan pun kabur dan dikejar oleh Finn. Ketika sudah dekat pelabuhan, Zadab ditarik oleh kapal menggunakan magnet. Finn yang ikut tertarik pun mengeluarkan bom hingga membuat kapal itu meledak. Mater yang berusaha kabur dari McQueen akhirnya berhenti dan menjelaskan semuanya. Tapi McQueen yang tidak tahu apa-apa masih bingung. Sampai akhirnya datanglah Finn membawa Zadab dalam kondisi terikat. Namun sayangnya bom itu dipasang ke Mater hanya bisa dimatikan oleh suara orang yang mengaktifkannya. Di sana Holly sempat memaksa Zadab untuk menghentikan bom itu, namun tetap saja gagal. Kemudian mereka pun dikepung, tapi teman-teman Radiator Springs datang dan membantu mereka. Lalu Guido berusaha membuka baut bom itu, tapi tidak ada kunci yang bisa membukanya. Mater lalu menyadari sesuatu dan langsung pergi mendatangi Acerot. Ia pun langsung menuduh Acerot sebagai dalang dari semua ini dan mengatakan kalau ada kebocoran oli saat di Jepang itu adalah Acerot. Mater terus memojokkan Acerot karena telah merekayasa agar Alinol terlihat buruk, sehingga membuat semua orang yang menggunakan minyak dari tambang minyak besar yang dikuasai para mobil itu. Saat bom akan meledak, Acerot terpaksa menghentikan bom tersebut. Berkat Mater, mereka akhirnya berhasil mengungkap kejahatan Acerot. Karena hal ini, McQueen akan membawa Mater ke setiap balapannya. Kemudian Mater pun dianugerahi gelar Ksatria oleh Ratu London. Scene lalu berpindah ke Radiator Springs yang ramai. Di sana mereka sedang mendengarkan cerita Mater. Di sisi lain, McQueen menjadi heran kenapa dirinya tidak meledak saat disorot kamera elektromagnetik. Dan ternyata hal itu karena bahan bakar McQueen telah ditukar. Setelah semua kejadian itu, balapan pun kembali diadakan di Radiator Springs. Sementara Finn dan Holly akan melanjutkan misi berikutnya. Tapi di sana Mater tidak mau ikut karena ia tidak bisa meninggalkan Radiator Springs. Lalu Mater pun diberikan hadiah oleh Finn berupa roket yang ada di dalam dirinya. Mater pun sangat menikmati hadiah itu. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.